Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 7, rangkaian osilator Armstrong. Nama anggota kelompok. Teori dasar. Osilator Armstrong adalah suatu rangkaian osilator yang mempunyai prinsip LC. Pada gambar osilator Armstrong, kolektor menggerakkan bejana resonansi LC. Sinyal umpan balik diambil dari lilitan sekunder serta diumpankan ke basis. Pada transformator terdapat pergeseran fasa 1800, yang berarti bahwa pergeseran fasa melingkari simpel adalah 0. Dengan kata lain, umpan lain berharga positif bila efek pembebanan pada basis diabaikan. Bagian umpan adalah B sama dengan M per L, di mana M adalah induktansi bersama dan L adalah induktansi primer. Agar osilator Armstrong mulai bekerja, berarti tegangan harus lebih besar daripada 1 per B. Osilator Armstrong menggunakan gandengan transformator untuk sinyal umpan balik. Dari transformator inilah dapat dikenali rangkaian dasar osilator Armstrong. Dari bentuknya yang bermacam-macam, belitan sekunder kadang-kadang disebut kumparan mengelilingi atau Tickler coil, karena menyimpan balikan yang sinyal mempertahankan osilasi. Frekuensi resonansi dari osilator Armstrong diberikan oleh persamaan Fr sama dengan 1 per 2V akar LC. Adapun penguatan tegangan yang terjadi dalam osilator LC dapat diketahui persamaan FVA sama dengan Vout per Vin. Semua rangkaian LC mempunyai rugi-rugi tertentu atau resistasi atau energi yang terinduksi ke rangkaian luar. Energi yang umpan balikkan ke rangkaian LC harus cukup besar untuk mengatasi semua rugi-rugi agar rangkaian LC berosilasi pada amplitude tetap dan tidak terendam. Fungsi osilator Armstrong. Osilator Armstrong berfungsi sebagai rangkaian pengatur nada. Dalam sistem audio, bagian pengatur nada terletak di antara bagian preamplifier atau penguat depan dan final amplifier atau penguat akhir. Disebut sebagai pengingat osilator karena umpan balik yang diperlukan untuk menghasilkan osilasi ini disediakan menggunakan pengingat kumparan atau T di diagram rangkaian melalui kopel magnet di antara kumparan L dan koil T. Skema rangkaian osilator Armstrong. Rangkaian osilator Armstrong saat awal transistor diberi daya, resistor R1 dan R2 membawa transistor ke titik pengoperasian Q pada bagian tengah garis beban seperti pada gambar kurva karakteristik di bawah. Keluaran transistor atau pada kolektor secara ideal adalah 0 volt. Saat terjadi aliran arus awal pada saat dihidupkan, terjadi drew atau noise yang akan muncul pada kolektor, namun biasanya berharga sangat kecil. Misalnya kita mempunyai syarat min 1 MV yang dampak pada kolektor. Transformator T1 akan membalik tegangan ini dan menurunkannya dengan faktor 10 atau perbandingan jumlah lilitan primer sampai sekunder 1:10. Syarat sebesar plus 0,1 MV akan diterima oleh C1 pada rangkaian basis. Kita dapat melihat rangkaian osilator Armstrong pada slide. Frekuensi osilator Armstrong. Frekuensi osilator Armstrong ditentukan oleh nilai C dan S atau nilai induktansi dari kumparan sekunder dengan mengikuti persamaan frekuensi resonansi untuk LC. Komponen C1 dan S membentuk rangkaian tangki dan mengikutkan sambungan emitor basis dari Q1 dan R1. Keluaran dari osilator Armstrong seperti pada gambar di atas dapat diubah dengan mengatur harga R3. Penguatan akan mencapai harga tertinggi dengan memasang R3 pada harga optimum. Namun pemasangan R3 yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya distorsi. Misalnya, keluaran akan berupa gelombang kotak karena isyarat keluaran terpotong.
Hasil perhitungan osilator Armstrong pembangkit gelombang sinus. Div 1 gelombang vertikal sama dengan 1. Skala tegangan channel A osiloskop sama dengan 2. Div 1 gelombang vertikal sama dengan 1. Skala tegangan channel B osiloskop sama dengan 0,5. Perhitungan. dB sama dengan 20 log V out per V in. V out sama dengan div kali skala tegangan channel A osiloskop sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. V in sama dengan div kali tegangan channel B osiloskop sama dengan 1 kali 0,5 sama dengan 0,5. Jadi hasil dB sama dengan 20 kali log 2 per 0,5 sama dengan 20 kali log 4 sama dengan 12,041 sama dengan 12 volt. F sama dengan 1 per T kali div horizontal sama dengan 1 per 1 ms kali 2 sama dengan 1 per 2 ms sama dengan 1 per 0,002 s sama dengan 500 Hz. Berikut hasil rangkaian Armstrong pembangkit gelombang sinus di Proteus 8. Berikut juga gelombang sinus di Proteus 8. Baiklah, di sini saya akan membuat rangkaian osilator Armstrong pembangkit gelombang sinus. Di sini kita menggunakan bahan. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada kapasitor, yang ketiga ada NPN, yang keempat ada port Hb, yang kelima ada resistor, yang keenam ada transformator, yang ketujuh ada ground, yang kedelapan ada osiloskop. Selanjutnya masukkan baterai. Sambungkan baterai ke resistor 1 dan 2. Setelah itu di antara resistor 1 dan 2 dihubungkan ke NPN. Setelah itu hubungkan sebelum resistor 1 dihubungkan ke trafo, begitu juga dengan sambungan ke NPN. Jalur primer dihubungkan ke kapasitor, lalu dihubungkan jalur NPN. Setelah itu, kedua arah sekunder dihubungkan dengan kapasitor. Jalur NPN yang satu lagi dihubungkan dengan KAB. Port Hg dihubungkan dengan kapasitor. Dan port Hg, resistor, dan kapasitor dihubungkan ke ground. Setelah itu, jalur primer transistor dan baterai juga dihubungkan ke ground.
Kita uji rangkaian kita menggunakan osiloskop jalur primer dari transistor dihubungkan ke channel A dan jalur keluaran resistor dihubungkan ke channel B. Setelah itu port Hg diubah menjadi 0%. Nilai R1 sama dengan 4,7 kilo ohm. Nilai R2 sama dengan 2,2 kilo ohm. Nilai C1 sama dengan 0,047 newfarad. Nilai C2 sama dengan 0,01 newfarad. Nilai C3 sama dengan 10 newfarad. Dan nilai baterai sebesar 10 volt. Selanjutnya kita save as nama filenya. Di sini saya save dengan nama osilator Armstrong. Baiklah, kita run rangkaiannya. Baiklah, di sini sudah terlihat gelombangnya. Rangkaian osilator Armstrong pembangkit gelombang sinus. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian Armstrong pembangkit gelombang sinus pada Proteus 8. Yang di sini saya mempunyai rangkaian yang akan saya jelaskan, yaitu bagaimana arus itu masuk dan cara menggunakannya. Saat awal transistor diberi daya baterai, resistor R1 dan R2 membawa transistor ke pengoperasian Q. Pada bagian tengah garis beban, saat terjadi hantaran arus awal pada saat dihidupkan, terjadi noise yang akan terlihat pada kolektor. Namun, biasanya berharga sangat kecil. Misalkan diberi sinyal yang ada pada kolektor, transformator T1 akan membalik tegangan ini dan menurunkannya dengan faktor perbandingan primer dan sekunder. Sinyal akan tampak pada T1 pada rangkaian basis. Dengan adanya perubahan pada PCC, pada kumparan primer T1, tegangan pada kumparan sekunder secepatnya akan menjadi 0. Tegangan basis secepatnya akan kembali ke titik I. Penurunan tegangan basis ke arah negatif ini dari jenuh ke titik I membawa PCC ke arah positif. Melalui transformator, ini akan nampak sebagai tegangan ke arah positif pada basis. Proses ini akan berlangsung melalui titik I sampai berhenti pada saat titik cut off dicapai. Transformator selanjutnya akan berhenti memberikan masukan tegangan ke basis. Transistor akan segera berbalik arah. R1 dan R2 menyebabkan tegangan basis naik lagi ke titik I. Proses ini akan terus berulang. Transistor 1 akan sampai ke titik jenuh, kembali ke titik I, ke cut off, kembali ke titik I. Dengan demikian, tegangan AC akan terjadi pada kumparan sekunder dari transformator. Frekuensi osilator Armstrong ditentukan oleh nilai C1 dan S atau nilai induktasi diri kumparan sekunder dengan mengikuti persamaan frekuensi resonansi untuk LC. Perhatikan C1 dan S membentuk rangkaian dengan mengikuti sambungan emitter basis. Dari TR1 dan R1 keluaran dari osilator Armstrong dapat diubah dengan mengatur harga R3. Penguatan akan mencapai harga yang tinggi dengan R3 pada harga optimum.
Namun pemasangan R3 yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya keluaran yang akan berupaya gelombang kotak karena keluaran sinyal terpotong. Selanjutnya saya akan menghitung rangkaian yang saya buat, menghitung nilai dB dan frekuensi. Saya runkan dulu rangkaian osilator yang saya buat. Sebelumnya pada rangkaian saya terdapat R1 sama dengan 4,7 kilo ohm, R2 sama dengan 2,2 kilo ohm, C1 sama dengan 0,1 microfarad, C2 sama dengan 0,04 microfarad, C3 sama dengan 10 microfarad, baterai sama dengan 10 volt. Baiklah, saya runkan dulu rangkaian yang saya buat. Nah, selanjutnya saya akan menghitung perhitungannya, di mana dB sama dengan 20 dikali log Pout dibagi Pin. Pout sama dengan dip dikali skala tegangan channel A osiloskop, di mana dip di sini adalah satu gelombang vertikal yang bernilai 1. Dan skala tegangan channel A osiloskop bernilai 2. Maka hasilnya adalah 2. Pin sama dengan dip dikali tegangan channel B osiloskop, di mana dip di sini adalah satu gelombang vertikal, yaitu dengan nilai 1. Dikali skala tegangan channel A, channel B osiloskop dengan nilai 0,5. Maka hasilnya adalah 0,5. Jadi hasil dB sama dengan 20 log dikali 2 dibagi 0,5. Sama dengan 20 dikali log 4 sama dengan 12,041 sama dengan 12 volt. Kita masuk ke frekuensinya. 1 dibagi T dikali dip horizontal, di mana dip horizontal ini adalah rentang horizontalnya. Sama dengan 1 dibagi 1 milisekund dikali 2 sama dengan 1 dibagi 2 milisekund sama dengan 1 dibagi 0,002 sekund sama dengan 500 Hz. Sekian penjelasan dari saya.